Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 S1 Keperawatan 7B Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang peran, fungsi, dan etika keperawatan komunitas dan standar tatanan praktik keperawatan komunitas sebagai tugas keperawatan komunitas 2. Kelompok kami terdiri dari Fani Tri Oktaviani, Farah Alifatunisa, Jalu Satria Aji, Kirela Fatihartoyo, Lutfia Aina Safa, Lutfiatul Mutawadinga, Melinda Stianingsih, dan Maulidia Rahmanika. Peran perawat. Peran dalam bidang dunia keperawatan merupakan cara untuk menyatakan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan dan institusi pendidikan, penelitian, dan dapat mengembangkan asuhan keperawatan dalam membina kerjasama dari tenaga kesehatan lainnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pasien dalam melakukan tindakan. Peran pada dasarnya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun luar yang bersifat stabil. Peran perawat yang dimaksud adalah cara untuk menyatakan aktivitas perawat dalam praktik, di mana telah menyelesaikan pendidikan formalnya yang diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab keperawatan secara profesional sesuai dengan kode etik profesional, di mana setiap peran yang dinyatakan sebagai ciri terpisah demi untuk kejelasan. Menurut Lokakarya Nasional tahun 1996, peran perawat adalah sebagai pelaksana pelayanan keperawatan, pengelola pelayanan keperawatan, dan institusi pendidikan sebagai pendidik dalam keperawatan, peneliti, dan pengembangan keperawatan. Atau peran perawat adalah cara untuk menyatakan aktivitas perawat dalam praktek, di mana telah menyelesaikan pendidikan formalnya, diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab keperawatan secara profesional, sesuai dengan kode etik profesinya. Menurut pendapat Doheny 1982, ada beberapa elemen perawat profesional antara lain caregiver, client advocate, counselor, educator, collaborator, coordinator, change agent, and consultant. Yang pertama, caregiver. Pada peran ini, perawat diharapkan mampu memberikan pelayanan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, sesuai diagnosis masalah yang terjadi, mulai dari masalah yang bersifat sederhana sampai pada masalah yang kompleks. Lalu memperhatikan individu dalam konteks yang sesuai dalam kehidupan klien. Perawat harus memperhatikan klien berdasarkan kebutuhan signifikan dari klien. Lalu ada perawat menggunakan proses keperawatan untuk mendiagnosis keperawatan mulai dari masalah fisik sampai pada masalah psikologis. Yang kedua, client advocate atau pembela klien. Tugas perawat yaitu bertanggung jawab membantu klien dan keluarga mempertahankan dan melindungi hak-hak klien. Seorang pembela klien adalah pembela dari hak-hak klien. Pembela termasuk di dalamnya peningkatan apa yang terbaik untuk klien, memastikan kebutuhan klien terpenuhi, dan melindungi hak-hak klien. Hak-hak klien menurut Disparti tahun 1998 antara lain hak atas pelayanan yang sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian tindakan. Lalu ada hak-hak tenaga kesehatan, yaitu hak atas informasi yang benar, hak untuk bekerja sesuai standar, hak untuk mengakhiri hubungan dengan klien, hak untuk menolak tindakan yang kurang cocok, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas balas jasa. Peran perawat yang ketiga adalah konselor atau konseling, adalah proses membantu klien untuk menyadari dan mengatasi tekanan psikologis atau masalah sosial untuk membangun hubungan interpersonal yang baik dan untuk meningkatkan perkembangan seseorang. Peran perawat pada konselor ini adalah mengidentifikasikan perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya. Perubahan pola interaksi merupakan dasar dalam merencanakan metode, memberikan konseling atau bimbingan penyuluhan kepada individu atau keluarga. Pemecahan masalah difokuskan pada masalah keperawatan. Yang keempat, edukator atau pengajar, merujuk kepada aktivitas di mana seorang guru membantu murid untuk belajar.
Inti dari perubahan perilaku yang selalu didapat dari pengetahuan baru atau keterampilan secara teknis, yaitu adalah dilakukan kepada klien atau keluarga, tim kesehatan lain, baik secara spontan pada saat berinteraksi maupun formal. Membantu klien mempertinggi pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan. Dasar pelaksanaan ini adalah intervensi dalam proses keperawatan. Peran perawat kelima ada kolaborator. Peran perawat sebagai kolaborator dapat dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan tim kesehatan yang terdiri dari dokter fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Dalam kaitannya membantu mempercepat penyembuhan klien. 6. Koordinator. Tujuan perawat sebagai koordinator adalah untuk memenuhi asuhan kesehatan secara efektif, efisien, dan menguntungkan klien, pengaturan waktu dan seluruh aktivitas atau penanganan pada klien, menggunakan keterampilan perawat untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Selanjutnya ada change agent atau pembawa perubahan adalah seorang yang berinisiatif membantu orang lain membuat perubahan pada dirinya atau pada sistem, menurut Camp 1986. Mengidentifikasi masalah, mengkaji motivasi pasien, dan membantu klien untuk berubah, menunjukkan alternatif, menggali kemungkinan hasil dari alternatif, mengkaji sumber daya untuk menunjukkan peran pembantu, membina dan mempertahankan hubungan membantu selama fase dari proses perubahan dan membimbing klien selama fase ini, menurut Marina Thorney. Yang kedelapan yaitu konsultan. Perawat berperan sebagai tempat konsultasi bagi pasien terhadap masalah yang dialami oleh pasien atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Perawat dalam kesehatan masyarakat, menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989, terdiri dari beberapa peranan, meliputi 1. Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan. Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat ditentukan diagnosis keperawatan agar bisa direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Peran ini umumnya dilaksanakan oleh para pelaksana keperawatan, baik dari puskesmas sampai dengan tingkat rumah sakit. Peran yang kedua yaitu peran perawat sebagai peran advokat klien. Peran ini dilakukan oleh perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien. Juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak atas pelayanan sebaik-baiknya, hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak untuk menerima ganti rugi akibat kelalaian. Yang ketiga ada peran perawat sebagai edukator. Peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan, sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien setelah dilakukan pendidikan kesehatan. Biasanya, bila dalam lingkungan rumah sakit diberikan sewaktu pasien akan pulang, sehingga diharapkan pasien dapat menjalankan pola hidup sehat dan juga menjaga kesehatannya. Yang keempat, peran perawat sebagai koordinator. Peran ini dilaksanakan dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberian pelayanan kesehatan dapat terarah, serta sesuai dengan kebutuhan klien. Dalam rumah sakit ataupun tempat pelayanan kesehatan lainnya, dijalankan oleh perawat struktural atau kepala ruangan dan setingkatnya. 5. Peran perawat sebagai kolaborator. Peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya, sehingga perawat tidak bisa menjalankan peran ini bila tidak bekerjasama dengan tenaga kesehatan yang lain.
Selanjutnya, peran perawat sebagai konsultan. Peran ini sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Dan biasanya diberikan oleh para perawat senior dalam suatu lahan pelayanan keperawatan. Yang terakhir ada peran perawat sebagai pembaharuan. Peran ini dilakukan dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, dan perubahan yang sistematis dan terarah, sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Biasanya dilakukan oleh perawat dalam level struktural. Peran perawat komunitas dibagi menjadi 9. Yang pertama, pelaksana pelayanan keperawatan atau provider nursing care. Peranan yang utama bagi perawat komunitas adalah Clinical Nurses Specialist atau CNS dan Family Nurse Practitioner atau FNP sebagai pelaksana asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, baik itu sehat atau sakit atau mempunyai masalah kesehatan di rumah, di sekolah, di panti, di tempat kerja, dan lain-lain. Yang kedua sebagai pendidik atau health educator. Memberikan pendidikan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, baik di rumah, di puskesmas, di komunitas secara terorganisir, serta menanamkan perilaku hidup sehat sehingga terjadi perubahan perilaku untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Yang ketiga ada sebagai pengamat kesehatan atau health monitor. Monitoring terhadap perubahan yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok, komunitas, memonitori masalah kesehatan yang timbul serta dampaknya terhadap status kesehatan melalui yang pertama, kunjungan rumah, pertemuan-pertemuan, observasi, atau pengumpulan data. Peran perawat yang selanjutnya adalah koordinator Yankes atau Coordinator of Service. Mengkoordinir seluruh kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat dalam mencapai tujuan kesehatan melalui kerjasama dengan klaim kesehatan lainnya, sehingga diharapkan terciptanya keterpaduan dalam sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan kegiatan yang menyeluruh tidak terpisah-pisah. Lalu sebagai pembaharu atau inovator. Pembaharu terhadap individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, serta merubah perilaku dan pola hidup agar tercapainya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan yang optimal. 6. Pengorganisir pelayanan kesehatan. Perawat komunitas berperan serta dalam memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan peran serta individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam setiap upaya Yankes yang dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya, kegiatan posyandu mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penilaian, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dalam bidang kesehatan. Yang ketujuh ada sebagai panutan atau role model. Perawat komunitas dapat memberikan contoh yang baik dalam bidang kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tentang bagaimana tata cara hidup sehat yang dapat ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Lalu sebagai tempat bertanya atau fasilitator. Peran perawat komunitas sebagai tempat bertanya oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan berbagai permasalahan di bidang kesehatan atau keperawatan yang dihadapi sehari-hari. Perawat komunitas juga dapat membantu memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah kesehatan dan keperawatan yang mereka hadapi. Peran perawat komunitas sebagai penghubung antara masyarakat dan unit Yankes dan instansi terkait. Yang terakhir, ke-9, sebagai pengelola atau manajer. Perawat komunitas dapat mengelola berbagai kegiatan Yankes dan masyarakat sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab yang diemban kepadanya. Perawat komunitas juga mengkoordinasikan upaya-upaya kesehatan yang dijalankan melalui puskesmas sebagai institusi pelayanan sehat dasar utama, baik dalam atau di luar gedung, ataukah di keluarga terhadap kelompok-kelompok khusus seperti kelompok ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas atau menyusui, anak balita, usia lanjut, sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Fungsi perawat komunitas. Fungsi independen, yaitu fungsi di mana perawat melaksanakan perannya secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Fungsi dependen,
Kegiatan ini dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang perawat atas instruktur dari tim kesehatan lainnya, dokter, ahli gizi, radiologi, dan lainnya. Fungsi interdependen. Fungsi ini berupa kerja tim yang sifatnya saling ketergantungan baik dalam keperawatan maupun kesehatan. Selanjutnya, etika keperawatan komunitas. Yang pertama, hak untuk mendapat pelayanan yang terhormat. Kedua, memperoleh informasi pengobatan yang lengkap. Ketiga, informasi untuk suatu persetujuan. Keempat, penolakan pengobatan. Kelima, minta dilayani. Keenam, menolak partisipasi riset. Ketujuh, kesinambungan pelayanan. Dan yang terakhir, informasi tentang peraturan. Standar praktik keperawatan komunitas. Standar praktik keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi DPD PPNI pada tahun 1999. Stephen 1983 menjelaskan tentang dua pengertian standar praktik keperawatan komunitas seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama, kriteria keberhasilan. Yang kedua, sebagai dasar untuk mengukur peristiwa. Selanjutnya, ANA 1974, standar praktek keperawatan komunitas. Yang pertama, pengumpulan data status kesehatan klien sistemik dan terus-menerus. Kedua, menegakkan diagnosa dari data. Ketiga, perencanaan, menentukan tujuan. Yang keempat, perencanaan diprioritaskan pemberian keperawatan. Yang kelima, pemberian tingkat keperawatan, yaitu promosi, menjaga, dan perbaikan. Yang keenam, tindakan keperawatan dalam membantu klien meningkatkan kesehatan. Yang ketujuh, kemajuan klien terhadap pencapaian tujuan. Yang terakhir, tindakan keperawatan pengkajian secara kontinu. Selanjutnya, tatanan praktek keperawatan komunitas. Menurut CHS 1992, praktek keperawatan yaitu tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tim kesehatan lain. Perawat profesional dalam memberikan asuhan keperawatan harus sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya. Tindakan keperawatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan mengacu pada standar profesi. Terima kasih.